Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik. Saudara, apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara, video kali ini saya mau bagikan bagi kita cuplikan terkait bagaimana ada seorang artis Ahmad Dhani yang menyimpan koleksi Alkitab tahun 1800-an. Dan saudara-saudara, sebelum kita memberikan tanggapan, kita simak terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Iya. Oh, ini buka maminya keluar. Oh, 1800 dapat dari mana? Beli di Amerika ini. Mesti hati-hati banget, ini kemarin udah agak rusak. Jadi Ini enaknya bawa ke Umi Renahan Dono biar dibedah. Jadi ini illustrated Bible. Jadi Bible-nya dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Tapi ada ilustrasinya tuh. Oh, ada gambar. Ini gambarnya. Tapi siapa tadi yang punya 1500-an? Fadlizon. Fadlizon punya? 1500. Ini 1800 nih. Fadlizon punya 1500. Alkitab 1800 teman-teman sekalian dimiliki oleh Ahmad Dhani yang dibelinya dari Amerika Serikat. Yang kita pertanyakan teman-teman sekalian, itu buat apa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi sempat juga Ustadz yang di sampingnya dikatakan, oh ini kita berikan sama Irene Handono untuk dibedah. Ya, kita udah tahu bahwa Irene Handono adalah seorang penghujat. Irene Handono adalah seorang yang pembohong, pendusta. Dia mengaku sebagai biarawati, padahal bukan seorang biarawati. Dia juga mengatakan bahwa Yesus Kristus diangkat jadi Tuhan di 325 Masehi. Dan masih banyak lagi fitnahan-fitnahan. Dikatakan penulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes atau penulis Injil itu bukan murid daripada Yesus. Semua kita udah jawab. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita berkomentar lebih jauh, kita dengarkan dulu ya video daripada Ahmad Dhani yang menunjukkan Alkitab tahun 1800 ini. Berikut videonya. Iya. Oh, ini buka maminya keluar. Oh, 1800 dapat dari mana? Beli di Amerika ini. Mesti hati-hati banget, ini kemarin udah agak rusak. Jadi Ini mesti enaknya bawa ke Umi Renahan Dono biar dibedah. Jadi ini illustrated Bible. Jadi Bible-nya dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Tapi ada ilustrasinya tuh. Oh, ada gambar. Ini gambarnya. Tapi siapa tadi yang punya 1500-an? Fadlizon. Fadlizon punya? 1500. Ini 1800 nih. Fadlizon punya 1500. Ini yang lukis namanya Gustave Doré. Bagus banget. Ini namanya Conte nih. Ini pensil ini. Bayangin teman-teman, ini tahun 1800-an. Iya. Kan paling enggak hampir Ini dua nih, abad. kalau mau di syuting tahun ini nih. Kita coba lihat. Nih. Tuh, ada kan? 1800, iya benar. Belinya. Mana? 1800. Nemunya di mana, Mas? Di negara mana? Di Amerika. Amerika. Harga berapa waktu itu? Waktu itu apa cuman $500. Iya. Tapi kalau ini dibeli $5.000 nggak kasih aku. Oh iya, kolektor sekarang sih. Bible tahun 1800. Iya, ini betul. Kayak tapi udah ngambil nggak ya? Iya. Oh, ini buka maminya keluar. Oh, 1800 dapat dari mana? Beli di Amerika ini. Mesti hati-hati banget, ini kemarin udah agak rusak. Jadi Ini mesti enaknya bawa ke Umi Renahan Dono biar dibedah. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya. Seperti yang kita bilang tadi teman-teman sekalian, ada dua hal yang kita pertanyakan di sini. Yang pertama, itu untuk apa? Yang pertama, apakah itu hanya untuk jadi koleksi-koleksi buku, atau mungkin Ahmad Dhani ini tertarik untuk mempelajari Alkitab, ya kan? Mempelajari tentang kebenaran-kebenaran. Karena ya tentu saja berbeda dengan kitab sucinya. Itu jauh berbeda ya teman-teman sekalian. Karena ketika Alkitab dibaca itu damai sejahtera, sukacita. Bahkan jalan yang lurus yang dicari-cari, yang terus didoakan itu akan didapat.
ketika membaca Alkitab. Nah, teman-teman sekalian, kita hanya berdoa supaya Ahmad Dhani ini menjadi orang pilihan. Ketika dia menjadi orang pilihan, ketika dia membaca Alkitab itu, pasti dia akan memperoleh kebenaran. Dan ya, tinggal tunggu waktunya saja untuk selangkah menuju kepada kekristenan ya. Jadi itulah yang kita harapkan ya secara iman Kristen kita. Yang kedua, teman-teman sekalian, kenapa harus dibawa-bawa nama Irene Handono untuk membedah seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi? Karena memang mereka ini mudah dibohongi. Mereka ini suka yang namanya itu kebohongan, teman-teman. Ya, sehingga mereka sangat senang dengan Irene Handono begitu ya, yang mengaku sebagai biarawati. Padahal sama sekali tidak. Bahkan kajian-kajiannya itu semua hanya bersifat memutarbalikkan ya kebenaran-kebenaran daripada Alkitab. Ya, tapi ya mereka yang kaum kedar ini ya mudah percaya gitu dan termangu-mangu, bahkan senang ya, terlena ya dengan penjelasan-penjelasan Irene Handono. Nah, teman-teman sekalian, terkait tentang Alkitab tahun berapa saja ada padamu, kalau kamu tidak menjadi orang pilihan, kamu tidak akan diselamatkan, kamu tidak akan menemukan kebenaran di dalamnya. Justru itu akan menjadi kutuk bagi Anda. Tapi ketika Anda menjadi seorang pilihan, pastinya Anda akan menemukan kebenaran di dalamnya. Ya, karena di dalam Alkitab Anda menemukan keselamatan. Anda menemukan jaminan hidup kekal. Karena ketika Anda membaca Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Anda bisa menemukan jalan yang lurus. Karena semua nabi, semua rasul yang pernah ada di muka bumi ini, tidak ada yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus satu-satunya. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Allah. Dia Allah. Dia adalah kalimat Allah. Dia suara Allah. Atau kecerdasan Allah itu sendiri. Yang kemudian diutus oleh Allah Bapa. Mengambil rupa seorang manusia. Diam di antara kita. Ya. Dan kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Karena memang dia berasal dari Allah, disebut sebagai anak manusia karena dia dilahirkan oleh manusia. Dan ingat teman-teman sekalian, Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, yang sejak purbakala. Permulaannya sudah ada sejak purbakala. Nah, saudara-saudara, baru saja kita menyimak cuplikan tadi. Saudara, puji Tuhan kalau Ahmad Dhani ini punya Alkitab. Tetapi saran dari saya, jangan hanya dikoleksi, tapi juga dibaca Alkitab tersebut. Karena Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup. Alkitab itu bisa mengubahkan kita, bisa memberkati kita, bisa memberikan kepada kita kepintaran, memberikan kepada kita kecerdasan kalau kita membacanya. Saya teringat dulu, saudara, bagaimana diberikan kepada saya Alkitab. Dan saudara saya berkata, nah, baca Alkitab ini supaya jauh setan itu daripadamu, katanya, saudara ya. Lalu yang saya lakukan adalah, saya tidak membaca, saya malas membaca. Lalu saya simpan, saudara, Alkitab ini saya taruh di bawah bantal saya. Saya merasa supaya Tuhan melindungi saya. Ternyata, saudara-saudara, itu salah. Justru itu tidak memberikan sesuatu apa-apa kepada saya. Tetapi kapankah saya diberkati? Kapankah saya diubahkan? Kapankah saya menjadi orang Kristen yang bisa dikatakan berani sekarang ini? Ketika saya membaca Alkitab. Ketika saya baca Alkitab, yaitu firman Tuhan, itulah yang mengajari saya. Itulah yang menginsapkan saya akan segala dosa. Dan itu jugalah yang menuntun saya dalam kebenaran. Dan juga, itu jugalah, saudara, yang memberikan saya ilham. Bahwa sehingga saya tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berkenan kepada Allah, bahkan mana yang sempurna. Saya mengetahui ketika saya baca isi Alkitab. Jadi teman-teman, dimanapun saudara berada saat ini, saudara yang punya Alkitab, mungkin punya Alkitab yang sudah dikoleksi tahun seribuan, tahun sekian, saudara, itu tidak akan memberikan pengaruh dalam hidup kita kalau kita hanya koleksi. Tapi biarlah kita baca,
kita renungkan firman Tuhan itu, kita lakukan, sehingga itu boleh membawakan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kiranya saudara-saudara lewat video ini bisa memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.